Oke, kita ketemu lagi di materi kedua. Hari ini kita akan bahas tentang rangka praktik profesional, etika dan standar praktik, juga norma praktik internal audit. Ya. Yang pertama kaitannya dengan etika. Etika itu diatur oleh The Professional Practice Framework, ya, atau PFF adalah pedoman bagi auditor internal untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab secara efektif. Yang kedua, komponen PPF terdiri dari kode etik, standar atribut, pedoman praktik yaitu practice advisories, dan pedoman yang lainnya yang relevan. Kode etik dan standar merupakan pedoman yang wajib untuk diikuti dalam melaksanakan jasa internal audit. Pedoman praktik adalah petunjuk praktis pelaksanaan jasa internal audit yang bersifat non-mandatory atau tidak wajib. Ini terkait dengan hal-hal yang khusus yang dihadapi oleh internal audit pada saat melakukan penugasan. Berikutnya, The Professional Practice Framework, pedoman praktik berisi interpretasi dari standar untuk mempermudah implementasi standarnya. Jadi ketika kita akan mengimplementasi standar, ada pedomannya. Apa guna pedoman? Ya, supaya tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Ya, kalau ada standar berarti ada SOP-nya. Bagaimana pedoman itu bisa digunakan supaya pada saat kita praktek tidak menyimpang dari standar yang ditetapkan. Nah, sedangkan kode etik adalah pedoman tingkah laku. Bagaimana tingkah laku internal audit ini diatur sedemikian rupa supaya tidak menyimpang dari tingkah laku seorang profesional. Lalu kode etik, code of ethic terdiri dari dua komponen, yaitu prinsip dan aturan pelaksanaan, rule of conduct. Jadi di kode etik itu ada prinsip-prinsip etiknya seperti apa dan aturan-aturan pelaksanaannya. Supaya apa? Di dalam pelaksanaannya itu prinsip-prinsip itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, standar terdiri dari 3 klasifikasi standar. Yang pertama adalah atribut standar. Apa itu? Atribut standar itu mendefinisikan karakteristik standar organisasi atau fungsi audit internal tradisional dan atau penyedia jasa eksternal, termasuk jasa internal audit perorangan. Jadi atribut standar itu mendefinisikan karakteristik standarnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Ya. Lalu untuk performance standar mendeskripsikan sifat dari jasa audit internal dan kriteria kualitas untuk digunakan sebagai alat pengukur standar kinerja. Jadi berkaitan dan sifat dari jasa audit internal itu seperti apa, kriteria kualitas yang diharapkan yang bisa digunakan sebagai alat pengukur standar kinerja itu seperti apa. Lalu implementasi standar. Sebelum implementasi, standar atribut dan standar kinerja keduanya digunakan untuk mengukur kinerja seluruh jenis atau bentuk penugasan audit internal. Misalnya complaint audit, fraud investigation, dan control self assessment project atau penilaian evaluasi project mandiri. Nah, dua hal ini yang sering digunakan untuk mengukur kinerja-kinerja tersebut. Sedangkan implementasi standar adalah standar yang ditetapkan pada penugasan khusus internal audit. Tidak semua internal audit itu melaksanakan sesuai dengan prosedur, tetapi kalau ada hal-hal khusus, insidental yang penting untuk dilakukan audit, ini dilakukan penugasan khusus internal audit. Lalu berikutnya kaitannya dengan moralitas dan etika. Banyak sekali kita belum bisa membedakan antara apa itu etika dan apa itu moralitas. Ya, ketika orang melakukan sesuatu dikatakan dia tidak beretika, padahal ini kasus moralitas. Kadang juga ada yang melanggar moral gitu ya. Tetapi ada yang mengatakan wah dia itu bukan melanggar moral tetapi etika. Nah, dari sini kita akan mengetahui perbedaan antara moralitas dan etika. Ya. Untuk moralitas,
dipandang berkaitan dengan kebenaran atau kesalahan yang mendasar. Jadi sesuatu yang mendasar dan umumnya bersifat universal dan biasanya berasal dari agama atau filsafat yang berlaku bagi setiap orang pada suatu saat tertentu. Jadi ini bisa digeneralisasikan, di universal sifatnya. Ketika ada satu kasus di negara manapun mengatakan itu jelek, tidak bagus, ya semua negara juga melakukan hal yang sama. Contoh umpamanya korupsi. Korupsi itu melanggar moral karena apa? Di negara manapun kalau ada orang melakukan korupsi itu tindakan yang tidak baik. Membunuh itu kasus moral karena apa? Setiap negara di bagian manapun, di suku manapun, ya, itu kalau mengetahui bahwa ada pembunuhan itu merupakan tindakan yang tidak benar. Nah, ini kaitannya dengan benar atau salah dipandang dari sudut biasanya dari agama atau dari filsafat atau pada ketatanan tertentu di mana semua mengatakan hal yang sama. Ini kaitannya dengan moral. Tetapi ketika kita berbicara masalah etika itu berbeda lagi. Kode etik dipandang lebih sederhana, bukan masalah benar atau salah, tetapi lebih cenderung pada wajar atau tidak wajarnya, yaitu kewajaran atau tidak wajar yang selalu berjalan berdasarkan kode moral masyarakat yang juga biasanya perluasan itu merupakan perusahaan dari prinsip moral daerah atau wilayah atau geografis atau negara atau suku tertentu. Nah, tujuan kode etik ini untuk mengatur tingkah laku individu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat itu. Contoh umpamanya kalau orang Indonesia itu seringkali melihat tata krama, tata busana dan sebagainya yang lebih ketimuran gitu ya. Jadi ketika melihat ada seseorang yang menggunakan mungkin celana pendek atau tank top begitu ya, jalan-jalan di jalan raya, di mal-mal begitu, kita mengatakan oh ini tidak beretika karena tidak sesuai dengan budaya dan prinsip-prinsip kehidupan orang Indonesia. Tapi berbeda dengan di Jepang atau mungkin di Amerika atau di Eropa begitu. Mereka sudah terbiasa dengan jalan-jalan pakai celana pendek, pakai tank top dan seterusnya, itu sudah biasa. Mereka mengatakan wajar, tidak masalah. Nah, ini kaitan dengan etika, wajar atau tidak wajar. Nah, prinsip-prinsip etika ini diadopsi juga oleh profesi-profesi dengan adanya kode etik profesi. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, mempromosikan sesuatu barang kita atau aktivitas kita tidak masalah. Tetapi pada prinsip profesional tertentu, umpamanya dokter, ketika dokter itu ada kode etik kedokteran tersendiri, tidak boleh mempromosikan jasanya, tidak boleh memberitahukan penyakit kepada pasien dan sebagainya. Itu ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Nah, ini kaitannya dengan perbedaan antara moral dan etika. Nah, sekiranya saudara bisa melihat hal-hal yang ada di masyarakat, ya, umpamanya contoh sederhana lagi, kalau orang Indonesia itu kalau menerima barang dari orang yang lebih tua biasanya menggunakan tangan kanan, ya, diberikan sesuatu, nah ini tolong dibawa, pasti yang menerima menggunakan tangan kanan. Atau mengambil makanan ketika makan bersama dengan keluarga, mengambil nasi dan sebagainya, itu menggunakan tangan kanan, ya. Itu kalau ada orang yang menggunakan tangan kiri dikatakan tidak etis, tidak beretika, karena apa? Tidak sesuai dengan budayanya. Berbeda dengan orang luar negeri, mungkin orang Jepang atau mungkin orang Amerika begitu ya. Ketika ada seorang yang memberikan sesuatu, ketika tangan kanannya sedang sibuk, dia pegang tangan kiri, ambil tangan kiri, tidak masalah. Itu karena budayanya mereka seperti itu. Ini kaitannya dengan perbedaan moralitas dan etika. Nah, sekarang kita berbicara masalah aturan praktik kode etik. Yang pertama adalah integritas. Apa itu integritas? Internal audit harus melakukan integritas, yaitu apa? Melaksanakan tugas dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Jadi integritas itu kata kuncinya adalah jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Ya. Lalu memahami hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan hukumnya dan profesinya. Ya, memahami hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan hukum dan profesinya. Ini penting karena apa? Kita punya standar, kita punya hukum, kita punya etik, ya. Kita harus memahami aturan-aturan itu sesuai dengan
praktik profesional yang harus kita lakukan. Lalu dikatakan integritas tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal, ya, atau melakukan tindakan yang mendiskreditkan profesi internal audit dan organisasi. Ya, tidak sengaja menjadi bagian yang aktivitas ilegal, korupsi, menerima suap. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ilegal yang tidak boleh kita lakukan. Lalu menghormati dan memberikan kontribusi dalam upaya mencapaian tujuan yang legal dan etis dari organisasi. Menghormati dan memberikan kontribusi dalam upaya mencapaian tujuan. Kita memberikan masukan-masukan, memberikan hal-hal masukan supaya apa di dalam organisasi ini bisa lebih baik lagi sesuai dengan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Nah, berikutnya objektivitas. Objectivity. Internal audit harus tidak berpartisipasi dalam aktivitas apapun atau berhubungan dengan yang dipandang bisa menurunkan objektivitas penilaian atau assessment. Nah, ini artinya apa? Tidak berpartisipasi dalam aktivitas apapun dengan yang dinilai atau di audit. Ya. Pengertian berpartisipasi mencakup aktivitas atau hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi. Ya, artinya yang dimaksud dengan berpartisipasi itu tidak hanya saya dulu pernah kerja di sana lalu mengaudit sana pekerjaan saya sendiri, enggak seperti itu, tetapi ketika ada hubungan istimewa, ketika ada kekerabatan, itu ya kita tidak bisa melakukan aktivitas secara objektif karena di situ ada orang-orang tertentu yang ada hubungan istimewa. Oleh karena itu ketika itu terjadi kita harus menyampaikan kepada pimpinan audit untuk dipindah, ya, atau dimutasi di bagian lain yang tidak ada hubungan istimewanya dan sebagainya. Nah, lalu berikutnya menerima apapun yang dipandang bisa menurunkan kualitas pertimbangan profesional audit internal. Ketika mau mengaudit, dikasih gula, kopi, teh, begitu ya, atau mungkin amplopan, uang, yang sekiranya ini bisa mengganggu pertimbangan profesional audit internal itu tidak diperbolehkan. Ini karena apa? Ini pasti tidak akan objektif, ya. Lalu mengungkapkan seluruh fakta-fakta penting yang diketahuinya, dan jika ia tidak mengungkapkan bisa mendistorsi pelaporan aktivitas yang sedang direview. Dia harus mengungkapkan keseluruhan apa yang dilihat, yang ditemukan itu harus diungkapkan semuanya. Karena apa? Kalau sampai ada satu hal yang tidak diungkapkan, tetapi ini bisa berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil, ini berarti dia tidak objektif. Ya, ini kaitannya dengan objektivitas. Lalu berikutnya kerahasiaan. Internal audit harus bijak dalam mengungkapkan dan menjaga informasi yang diperoleh dari hasil audit, tidak menggunakan informasi-informasi atau temuan-temuan atau hal-hal yang telah diketahui ketika kita melakukan audit untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan semula, yaitu tujuan audit. Harus menjaga informasi yang diperoleh. Ini kaitan kerahasiaan, tidak malah jadi ember begitu ya, ngomong kemana-mana dan sebagainya. Lalu tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau berpotensi merusak legitimasi dan nilai-nilai etika yang harus dijaga oleh organisasi. Jadi ketika kita mengauditkan, kita otomatis mengetahui rahasia-rahasia perusahaan. Ketika kita mengaudit dapur begitu ya, chef masak apa, kita tahu resepnya. Wah, ini resepnya bagus, makanannya enak begitu, lalu kita menjual resep itu kepada kompetitor atau pihak lain supaya mereka juga memproduksi hal yang sama. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ini kaitannya dengan confidentiality atau kerahasiaan. Lalu berikutnya kompetensi. Internal audit harus bersedia menerima penugasan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Tidak diperkenankan menerima penugasan audit yang berbeda atau tidak sesuai dengan kompetensinya. Saya kompetensinya pajak, kompetensi manajemen, keuangan, dan sebagainya. Disuruh mengaudit bengkel, disuruh mengaudit kendaraan, itu bukan kompetensi saya, ya harus saya tolak. Nah, ini yang dimaksud dengan kompetensi. Ya. Memberikan jasa internal audit sesuai dengan International Standard of the Professional Practice of Internal Audit atau standar untuk praktik profesional internal audit. Ini kaitannya dengan kompetensi, ya. Lalu secara berkelanjutan mengembangkan keahlian, efektivitas, dan kualitas jasa profesional di bidang internal audit. Mengembangkan keahlian dengan cara apa? Bisa melalui pendidikan formal, non formal, informal, ya, melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, diskusi internal, diskusi eksternal, atau ngobrol dengan sesama profesi,
itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengembangkan ya. Nah, berikutnya kaitannya dengan standar internasional. Standar internasional untuk praktik profesional di bidang audit internal ditujukan untuk yang pertama mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar praktik internal audit supaya apa? Seluruh dunia itu mempunyai prinsip-prinsip dasar praktik yang sama. Lalu menyediakan rangka acuan untuk melaksanakan dan mengembangkan secara luas nilai tambah aktivitas internal audit. Nah, yang dimaksud dengan nilai tambah tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi ketika kita melakukan ada nilai tambah di situ. Ya, kayak saudara belajar di IKPN tidak hanya menerima ilmu akuntansi, ilmu pajak begitu ya, internal audit saja, menerima sertifikat, ijazah dan sebagainya, tetapi saudara juga mempunyai keahlian di bidang bahasa Inggris umpamanya, karena harus TOEFL-nya harus lulus dengan TOEFL berapa, saudara dapat sertifikat CAP begitu, atau mungkin dapat sertifikat dari lembaga LSP. Nah, ini hal-hal kaitannya dengan nilai tambah. Menyediakan acuan untuk evaluasi kinerja internal audit secara internasional, menyediakan acuan untuk evaluasi supaya apa? Ketika dievaluasi ada standar yang diacu, sehingga antara satu dengan lainnya, negara satu dengan lainnya itu mempunyai standar evaluasi yang sama. Lalu berikutnya memayungi pengembangan kualitas proses dan kegiatan operasional organisasi. Memayungi ya, standar internasional itu memayungi pengembangan kualitas proses supaya apa? Ada standar yang bisa digunakan untuk dilaksanakan proses audit ini secara internasional. Lalu berikutnya kaitannya dengan jasa audit internal. Jasa audit yang pertama adalah jasa audit penjaminan. Yang kedua adalah jasa konsultasi atau consulting service. Yang dimaksud dengan jasa internal audit itu punya tujuan mengumpulkan dan menguji bukti untuk memberikan penilaian terhadap risk management atau manajemen risiko, control atau pengendalian, atau proses pengelolaan organisasi, governance process of the organization. Lalu untuk jasa konsultasi, tujuan memberikan pelayanan konsultasi untuk menambah dan meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian. Nah, ini kaitannya dengan jasa-jasa internal audit ya. Nah, berikutnya kaitannya dengan penjaminan dan konsultasi. Assurance service itu dari user ke auditor, user itu ke audite, sedangkan audit internal itu bisa ke audite. Jadi kalau jasa penjaminan itu auditor itu diminta oleh user ya, atau internal audit memberikan jasa kepada user dan ke audite. Ya, ini kaitannya dengan siklus jasa assurance ya, penjaminan ya. Kalau untuk consulting services itu berkaitan dengan internal audit memberikan jasa konsultasi kepada audite. Begitu juga sebaliknya auditor memberikan masukan untuk memperbaiki proses auditnya. Nah, ini kaitannya dengan consulting. Tapi kalau assurance itu kaitan dengan user juga, pemilik ya, kaitan dengan ini laporan-laporan itu juga bisa langsung dari internal audit ke usernya. Lalu berikutnya landasan jasa internal audit. Efektivitas jasa internal audit dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian. Due care. Artinya apa? Internal audit ini efektivitasnya dipengaruhi oleh 3 hal ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Lalu ancaman terhadap efektivitas penugasan audit internal mencakup insentif, personal relationship, dan tax related threat. Ya, insentif yaitu adanya kepentingan ekonomi auditor atas hasil auditnya, menerima uang ya, pokoknya kalau kamu ngasih saya sekian, hasilnya nanti ini dan sebagainya. Lalu ada hubungan ya, adanya kedekatan hubungan personal dengan pihak yang diaudit, mungkin kakaknya, iparnya, istrinya, mertuanya dan sebagainya, yang ini akan berpengaruh terhadap efektivitas penugasan audit. Atau task related threat, itu ancaman dari sifat pekerjaan, misalnya mengaudit barang yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya. Dulu saya di bagian akuntansi, lalu saya mengaudit bagian akuntansi yang dulu menjadi pekerjaan saya. Jadi saya mengaudit pekerjaan saya sendiri, ini juga tidak akan efektif. Ya, ini kaitannya dengan objektivitas jaminan jasa internal audit.
Lalu berikutnya kaitannya kode IIA ya. Kode IIA adalah pedoman bertingkah laku yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Audit. Kode etik ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman bagi anggota IIA. Nah, dasar dari kode etik ini ya, yang pertama adalah kaitannya dengan kejujuran, loyalitas, objektivitas dan ketekunan dalam menjalankan tugasnya. Ini kaitannya dengan lembaga trust yang merupakan lembaga internal audit ya. Nah, ini untuk pasal 1, hasilkan nanti saudara baca-baca di PPT-nya ya. Kata kunci dari pasal 1 ini kaitannya yang sudah saya cetak merah gitu ya. Pasal 1 harus jujur, objektif dan tekun. Ya. Jujur ya apa adanya, menyampaikan apa adanya ya. Objektif ya sesuai dengan fakta yang ada. Tekun dia dalam mengerjakan harus tekun. Biasanya kalau tekun orangnya itu rajin gitu ya. Lalu pasal kedua yang menjadi kata kunci adalah loyalitas. Semua anggota mengerjakan kepercayaan dudukan harus menunjukkan loyalitas dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan dengan perusahaan atau pihak lain yang mungkin akan menerima jasa pengawas internal. Loyal ya. Lalu kata kunci ketiga adalah tidak boleh terlibat dalam suatu aktivitas ya, mungkin kepentingan berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Ya, artinya tidak terlibat itu saya dulu pernah ikut mengerjakan suatu proyek begitu, lalu saya harus mengaudit proyek tersebut, ini juga tidak akan objektif ya. Lalu pasal 4 kata kuncinya adalah tidak boleh menerima bayaran atau hadiah di luar gajinya sendiri otomatis ya. Ini di luar itu ketika kita mengaudit ini kita menerima disogok gitu ya, sogokan gitu ya, tips atau fee dan sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Pasal 5 itu bijaksana ya, bijaksana ya. Bijaksana itu yang bisa merasakan kebijaksanaan itu orang lain bukan kita. Kalau kita mengatakan diri kita bijaksana itu bohong ya. Kalau kita mengatakan diri kita bahagia itu benar, bisa saja benar gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan diri kita bijaksana itu bohong. Karena apa? Kebijaksanaan yang kita lakukan yang merasakan orang lain. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa saya bijaksana, oke, bisa. Tetapi kalau saya mengatakan diri saya bijaksana itu bohong ya. Lalu berikutnya kata kunci ke-6 adalah ketelitian dan perhatian yang sepantasnya. Artinya apa? Kita harus meneliti ya, dengan tekun, dengan cermat begitu ya. Lalu perhatian yang sepantasnya, tidak terlalu ngoyo-woro gitu ya, merhatikan detul-detul sak detul enggak. Ya, tapi yang sepantasnya yang perlu kita audit. Pasal 7 meningkatkan kecakapan dan keefektifan. Meningkatkan kecakapannya dengan apa? Yaitu pendidikan berkelanjutan, mengikuti seminar-seminar, pendidikan lanjut dan sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kecakapan dan keefektifan. Lalu semakin sering kita melakukan audit, itu juga akan menentukan keefektifan kita ketika kita akan mengaudit. Lalu pasal 8 kata kuncinya standar kompetensi, moralitas dan martabat yang tinggi. Nah, standar kompetensi jelas, kita punya standar kompetensi yang jelas karena kita sesuai dengan profesi dan kemampuan kita, kompetensi kita. Lalu moralitas, tadi saya katakan melakukan sesuatu yang benar ya, yang benar supaya hal yang benar ini juga bisa dirasakan oleh orang lain ya. Lalu martabat yang tinggi, yang dimaksud martabat yang tinggi, kita tidak mengecilkan arti profesi gitu ya. Kita melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan sesuai dengan profesional, tidak menjelek-jelekan perusahaan, apalagi menjelekkan profesi kita dan sebagainya. Ini kita menunjukkan martabat yang tinggi. Nah, lalu untuk kode etik Perhimpunan Auditor Indonesia ini hampir sama ya, karena kita mengadopsi dari internasional. Yang beda ini ada beberapa, yang pasal 1 berkaitan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau lainnya hampir sama ya. Nah, ini bisa dibaca-baca. Lalu untuk video berikutnya kita akan bahas tentang norma praktik profesional internal audit. Saya kira ini dulu, silakan nanti dibaca-baca, dipelajari, nanti akhir materi ini ada tugas yang harus saudara kumpulkan.